berjumpa dalam video pembelajaran matematika kelas 5 semester 2. Kali ini kita akan belajar mengenai pengolahan data. Yang akan kita pelajari pada materi pengolahan data ini adalah tentang mengumpulkan dan membaca data. Sebelum kita mengumpulkan dan membaca data, kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan data. Data adalah keterangan yang diperoleh berdasarkan fakta. Pengumpulan data ada dua macam, bisa secara langsung dan dengan cara tidak langsung. Pengumpulan data secara langsung misalnya, pencatatan perolehan skor pertandingan yang sedang berlangsung. Kemudian, contoh yang kedua adalah mencatat berat badan teman dengan menimbang langsung menggunakan timbangan. Karena ini kita langsung berhubungan dengan orang yang kita timbang, kemudian kita catat. Maka, ini termasuk salah satu cara pengumpulan data secara langsung. Yang ketiga adalah melakukan wawancara untuk mengetahui ukuran sepatu. Kemudian contoh yang keempat yaitu penelitian jenis kendaraan yang paling banyak melintas. Bagaimana pengumpulan data yang secara tidak langsung? Nah, untuk pengumpulan data secara tidak langsung kita bisa menggunakan dengan cara menyebarkan angket atau kuesioner. Seperti apa kuesioner itu? Mari kita lihat, kita cermati. Berikut ini adalah contoh kuesioner olahraga kegemaran siswa kelas 5. Kalau kalian mendapatkan kuesioner seperti ini, maka orang yang memberikan kamu kuesioner itu mengumpulkan data untuk mengetahui seberapa banyak siswa yang menggemari olahraga-olahraga tertentu. Orang tersebut mengumpulkan data secara tidak langsung. Karena kalian diminta untuk mengisikan kuesioner tersebut, lalu memberikan tanda centang pada salah satu olahraga kegemaranmu, kemudian kuesioner ini akan dikumpulkan kembali, lalu baru diolah datanya. Nah, yang seperti inilah yang dimaksud dengan pengumpulan data secara tidak langsung. Setelah seluruh data terkumpul, maka untuk selanjutnya kita akan menyajikan data-data yang sudah kita kumpulkan. Bentuk penyajian data yang telah dikumpulkan bisa kita gunakan dalam bentuk daftar, kemudian dalam bentuk tabel, atau dalam bentuk diagram. Setelah itu, barulah kita membaca data yang tersaji baik dalam bentuk daftar, tabel, maupun diagram. Mengapa kita perlu membaca data? Kita membaca data tersebut karena kita bisa mengetahui berbagai macam informasi yang ada pada sajian data. Jadi yang dimaksud dengan membaca data adalah menyebutkan informasi yang ada pada sajian data. Mari kita belajar membaca data dalam bentuk daftar. Di sini sudah disajikan sebuah daftar peserta lomba mewarnai tingkat kecamatan. Nah, dari daftar itu kita bisa mendapatkan informasi sebagai berikut. Yang pertama, informasinya SDN Soco mengirimkan 8 peserta. Sesuai ya dengan yang ada pada daftar peserta lomba. Kemudian informasi yang kedua yaitu peserta terbanyak adalah dari SDN Carikan dengan 10 peserta. Informasi yang ketiga, maksud saya,
Peserta paling sedikit adalah dari SDN Lemah Bang 1 dengan 3 peserta. Dan informasi yang berikutnya kita peroleh adalah ada 3 sekolah yang mengirimkan 5 peserta, yaitu SDN Bendo 1, SDN Bendo 2, dan SDN Pingkuk 1. Itu berbagai macam informasi yang bisa kita peroleh dari data dalam bentuk daftar. Bagaimana yang bentuk tabel? Di sini disajikan data dalam bentuk tabel tentang kegemaran. Ada kegemaran melukis, menari, bermain musik, bermain bola, dan membaca buku cerita. Dan di situ juga sudah tercantum banyak siswa untuk masing-masing kegemaran. Nah, bagaimana cara membacanya? Cara membaca tabel sebagai berikut. Sebanyak 6 siswa gemar melukis, sebanyak 5 siswa gemar menari, sebanyak 7 siswa gemar bermain musik, sebanyak 8 siswa gemar bermain bola, sebanyak 4 siswa gemar membaca buku cerita. Saya ambil contoh informasi yang pertama di sana. Nih, sebanyak 6 siswa dari tabel kolom banyak siswa ini ya. Ternyata betul bahwa ada 6 siswa yang gemar melukis. Dan begitu seterusnya seperti yang sudah saya bacakan tadi. Cukup mudah ya anak-anak ya untuk membaca data dalam bentuk tabel. Selanjutnya kita akan membaca data dalam bentuk diagram. Perlu kalian ketahui ada 4 bentuk diagram, yaitu diagram gambar, diagram batang, diagram garis, dan diagram lingkaran. Kita akan pelajari satu persatu. Yang pertama adalah diagram gambar. Apa yang dimaksud dengan diagram gambar? Diagram gambar adalah diagram yang menggunakan gambar untuk mewakili banyaknya data. Berikut disajikan contoh diagram gambar jumlah buku cerita yang dimiliki siswa. Nah, coba kalian cermati. Pada diagram ini ada 2 kolom, yaitu nama siswa dan jumlah buku. Di bagian bawah ada keterangan 1 gambar sama dengan 1 buku. Artinya satu gambar yang kita pakai ini mewakili 1 buku. Nah, setelah kita mencermati diagram gambar ini, maka bisa kita peroleh informasi sebagai berikut. Mita memiliki 4 buku cerita. Seperti yang sudah saya sampaikan tadi, bahwa 1 gambar ini mewakili 1 buku, dan di kolom jumlah buku nama siswa Mita di sini ada 4, maka secara otomatis Mita memiliki, bisa kita baca ya, Mita memiliki 4 buku cerita. Kemudian Bayu memiliki 2 buku cerita, sedangkan Fitri berdasarkan diagram gambarnya memiliki 3 buku cerita. Sementara Edo memiliki 1 buku cerita dan Ajeng memiliki 5 buku cerita. Mudah juga bukan membaca diagram gambar? Mari kita lanjut dengan diagram batang. Apa yang dimaksud dengan diagram batang? Diagram batang adalah diagram yang menyajikan data dalam bentuk batang-batang persegi panjang. Nah, di slide sudah terpampang sebuah diagram batang yang menunjukkan nilai ulangan matematika siswa kelas 5. Coba anak-anak cermati sumbu yang mendatar. Di sini tertulis nilai. Artinya apa? Sumbu mendatar ini menunjukkan nilai siswa, nilai ulangan matematika siswa kelas 5 yang mereka peroleh, yaitu 6, 7, 8, 9, dan 10. Sementara pada sumbu yang tegak ini menunjukkan banyak siswa.
Di sini ada 0, angka 0, 2, 4, 6, 8, 10 dan 12. Tentu saja ini menunjukkan banyaknya siswa yang memperoleh nilai. Dan di sini diagram batang ini pada sumbu tegaknya menggunakan bilangan kelipatan 2. Lalu bagaimana cara membaca diagram batang ini? Mari kita cermati. Pada batang yang pertama, silahkan dilihat batang yang pertama. Kita lihat di sini ya. Batang yang pertama kita tarik garis ke kiri menunjukkan 4 di sini. Berarti di sini 4 siswa. Mendapat nilai berapa? Mendapat nilai 6. Nah, jadi pada batang yang pertama bisa kita baca sebanyak 4 siswa mendapat nilai 6. Batang yang kedua di sini sangat jelas ditunjukkan bahwa sebanyak 7 siswa, meskipun angka 7 tidak tertulis karena ini kelipatan 2, tetapi dari diagram ini bisa kita pastikan bahwa di antara 6 dan 8 itu pasti angka 7 yang menunjukkan banyak siswanya ya. Jadi pada batang yang kedua menunjukkan jumlah sebanyak siswa 7 mendapat nilai 7. Batang yang ketiga berarti kita bisa dapatkan informasi sebanyak 10 siswa mendapat nilai 8. Dan pada batang yang keempat sebanyak 9 siswa mendapatkan nilai 9. Batang yang terakhir menunjukkan sebanyak 5 siswa mendapat nilai 10. Mudah bukan? Iya, tentu anak-anak pasti bisa. Selanjutnya kita akan belajar membaca diagram garis. Tetapi kita harus tahu dulu apa yang dimaksud dengan diagram garis. Diagram garis adalah diagram yang menyajikan data dalam bentuk titik-titik yang dihubungkan menjadi garis lurus. Ingat, data disajikan dalam bentuk titik-titik yang dihubungkan menjadi garis lurus. Lalu seperti apa diagramnya? Nah, berikut diagram garis yang menunjukkan perkembangan berat badan Mita umur 5 bulan pertama. Kita cermati lagi. Pada bagian sumbu mendatar, anak-anak sudah tahu ya, sudah paham. Di situ menunjukkan bulan ke 1, 2, 3, 4 dan 5. Lalu pada sumbu yang tegak ini menunjukkan berat badan dalam satuan kilogram. Kita masih menggunakan bilangan kelipatan 2 untuk menunjukkan berat badan Mita. Nah, bagaimana membaca diagram garis? Kita saksikan bersama-sama informasi berikut. Untuk noktah yang pertama, kalian perhatikan di sini, ini noktah yang pertama atau titik yang pertama sangat jelas menunjukkan bahwa pada bulan ke-1 berat badan Mita 3 kg. Kemudian titik yang kedua menunjukkan di sini bulan kedua berat badan Mita 4 kg. Lalu pada noktah yang ketiga menunjukkan bulan ketiga berat badan Mita adalah 5 kg. Lalu pada bulan yang keempat kita tarik ke sini, ini menunjukkan berat badan Mita 7 kg. Dan pada nokta atau titik yang terakhir yaitu bulan kelima menunjukkan berat badan Mita adalah 8 kg. Sama persis seperti diagram batang cara membacanya ya.
Jadi mudah ya anak ya. Baik, kita lanjut. Kita lanjut sekarang dengan diagram lingkaran. Diagram lingkaran adalah diagram yang menyajikan data dalam bentuk sebuah lingkaran yang dibagi menjadi beberapa bagian atau disebut juring. Nah, setiap juring dari keseluruhan data dapat dinyatakan dalam bentuk persentase atau derajat. Seperti apa diagram lingkaran? Berikut contohnya. Diagram lingkaran ini menunjukkan buah kesukaan 40 siswa kelas 5. Kalau kita perhatikan bagian warna yang biru di sini tertulis apel 20%, jeruk 35%, pisang 20% dan mangga 25%. Maka dari data itu bisa kita baca berdasarkan diagram lingkaran yang tadi sudah kalian cermati, maka bisa kita baca sebagai berikut. Sebanyak 20% dari jumlah siswa menyukai apel. Sebanyak 35% dari jumlah siswa menyukai jeruk. Sebanyak 20% dari jumlah siswa menyukai pisang. Dan sebanyak 25% dari jumlah siswa menyukai mangga. Bagaimana kalau diagram lingkaran disajikan dalam bentuk derajat? Mari kita lihat bersama. Contoh diagram lingkaran yang disajikan dalam bentuk derajat. Cara membacanya sama seperti dengan diagram lingkaran yang disajikan dalam bentuk persen. Cara membacanya sebagai berikut. Kita mulai dari apel ya. Sebanyak 72 derajat dari jumlah siswa menyukai apel. Sebanyak 126 derajat dari jumlah siswa menyukai jeruk. Sebanyak 72 derajat dari jumlah siswa menyukai pisang. Dan sebanyak 90 derajat dari jumlah siswa menyukai mangga. Sekarang akan kita lanjutkan untuk mengetahui banyaknya siswa dari setiap data. Kita akan menghitung ada berapa siswa yang menyukai apel, ada berapa siswa yang menyukai jeruk, ada berapa siswa yang menyukai pisang, dan ada berapa siswa yang menyukai mangga. Nah, cara menghitungnya mudah. Kita cermati ya bersama-sama. Diagram lingkaran yang saya sajikan ada yang dalam bentuk persen dan dalam bentuk derajat. Kita akan mencoba menghitung banyak siswa yang menyukai apel dalam bentuk persen dulu. Bagian apel tadi 20%. Maka banyaknya siswa dihitung dengan cara 20% kali 40. Sama dengan 20 per 100 kali 40 sama dengan 8 siswa. Jika dalam bentuk derajat, maka kita menghitungnya adalah sebagai berikut. 72 derajat per 360 derajat kali 40 sama dengan 8 siswa. Apakah anak-anak ada yang merasa bingung? Tentu tidak ya. Jadi yang persen ini, 20% ini tadi merupakan bagian dari yang menyukai buah apel. Sedangkan yang 72 derajat per 360 dari diagram lingkaran yang dinyatakan dalam bentuk derajat. 360 derajat ini kita peroleh dari besar sudut satu lingkaran penuh. Ya. Baik, kita lanjut ya. Sudah tidak bingung lagi. Kita lanjutkan untuk bagian yang menyukai jeruk. Ada berapa siswa di sini? Ya. Yang bentuk persen kita hitung berarti 35% kali 40 sama dengan 35 per 100 kali 40, hasilnya 14
siswa. Kemudian yang menyukai jeruk dalam bentuk derajat berarti dihitung dengan cara 126 derajat per 360 derajat kali 40. Hasilnya juga 14 siswa. Yang menyukai pisang, ini bagiannya sama dengan apel, yaitu 20% kali 40 sama dengan 20 per 100 kali 40 sama dengan 8 siswa. Dan dinyatakan dalam bentuk derajat berarti 72 derajat per 360 kali 40 sama dengan 8 siswa. Lalu yang menyukai mangga, 25% kali 40 sama dengan 25 per 100 kali 40 sama dengan 10 siswa. Dinyatakan dalam bentuk derajat berarti 90 derajat kali 360 per 90 derajat per 360 derajat kali 40 sama dengan 10 siswa. Nah, anak-anak, demikian tadi video pembelajaran kita tentang pengolahan data, cara mengumpulkan dan cara membaca data. Baik, cukup sekian. Kita akan lanjut pada video pembelajaran matematika yang selanjutnya. Ditunggu ya. Terima kasih untuk perhatian kalian. Salam sehat selalu. Tetap semangat dalam belajar. Terima kasih.